Kemudian ini ada soal lagi, jadi seorang wanita usia 23 tahun datang dengan pemeriksaan kehamilan. Kehamilan pertama dan usia 37 minggu. Pemeriksaan fisik dan vital sign didapatkan dalam batas normal. Pasien mengalami kenaikan berat badan 1 kg dalam 1 bulan dengan tinggi badannya 140 cm dengan posisi kepala janin dan perlimaan 5/5. Berarti masih di atas sekali ya. Nah, pemeriksaan apa yang harus dilakukan untuk rencana persalinan? Nah, berarti ini adalah eh, apa namanya? Kita mau lihat apakah dia bisa bersalin secara pervaginam atau dia harus kita lakukan partus percobaan atau kita harus lakukan persalinan per abdominal. Nah, makanya ini jawabannya adalah pemeriksaan panggul. Kita lihat kenapa dia pemeriksaan panggul. Nah, jadi dalam persalinan itu ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah power, ya, kekuatan ibu. Ini biasanya kita tahu setelah dalam proses persalinan. Kemudian yang kedua adalah passage atau jalan lahir, termasuk jalan lahir yang lunak dan jalan lahir yang keras, gitu ya. Nah, jadi tinggi badan itu adalah problem di passage-nya, terutama yang bony pelvis atau jalan lahir yang keras. Kemudian yang ketiga adalah passenger, itu baik dari posisinya, gitu ya, pertumbuhannya, berat badannya, berat lahirnya, dan kemudian ada tambahan satu lagi adalah dari psikisnya, dari confidence-nya, gitu ya. Apalagi ini adalah anak pertama. Tetapi yang di sini pada soal ini yang kita tekankan adalah pada passage-nya. Nah, kenapa 145 cm itu berbahaya gitu ya. Nah, ingat, kalau ibu dengan tinggi badan kurang dari 145 cm, nah itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kelainan jalan lahir keras. Nah, kenapa dia kurang dari 145 bisa menyebabkan kelainan jalan lahir keras? Karena ini, dia bisa kita harus curigai ibu-ibu seperti ini adalah ibu-ibu yang memiliki panggul sempit, gitu ya, panggul sempit. Nah, sedangkan dia juga di sini adalah yang kedua selain tinggi badan, panggul sempit, juga kelainan bentuk panggul, misalnya bentuknya android, gitu ya, tidak yang ginekoid. Nah, jadi untuk menilai dia ini panggul sempit atau tidak, dia bisa pervaginam atau tidak, gitu ya, kita uh, melakukan pengukuran yang kita sebut dengan pelvimetri. Nah, pelvimetri itu ada apa saja yang kita ukur? Ada conjugata vera atau true conjugate, dia dari promontorium menuju ke atas simfisis. Kemudian conjugata diagonalis dari promontorium ke bawah dari simfisis. Nah, conjugata diagonalis ini adalah conjugata yang bisa kita ukur melalui vaginal touche. Kemudian ada pintu tengah panggul, nah ini juga biasanya diukur, yaitu jarak interspinosum, jadi antara satu spina ischiadica dengan spina ischiadica lainnya. Kemudian untuk yang pintu bawah panggul, kita lihat nih, dari diameter antero-posteriornya. Jadi biasanya yang kita lihat adalah terutama diagonalis, vera, dan interspinosum. Nah ini ya tadi. Oke. Nah jadi kapan kita bilang dia sebagai panggul sempit? Nah kita lihat yang pertama dari conjugata diagonalis. Itu kalau dia kurang dari 11,5. Kemudian conjugata vera kalau dia kurang dari 9,5. Dan distensia interspinarum itu kalau kurang dari 9,5. Kadang di soal itu dia bilang seperti ini. Di VT tidak teraba, gitu ya, begitu dilakukan vaginal touche, tidak teraba promontorium. Nah, itu artinya juga panggulnya itu luas sekali karena conjugata diagonalisnya sudah pasti lebih dari 11,5 karena apa namanya jarak promontoriumnya tidak teraba. Kemudian yang kedua adalah distensia interspinarum. Begitu antara satu spina ischiadica dan spina ischiadica lainnya tidak teraba, itu juga kita bilang dia luas karena tidak teraba oleh jari kita. Nah, begitu ada pasien-pasien seperti ini, gitu ya, ada pasien-pasien seperti ini, kita harus apa namanya curiga dia bisa mengalami yang namanya cephalopelvic disproportion. Nah, jadi kita bisa lakukan ada yang namanya partus percobaan dengan syarat, gitu ya, dengan syarat pintu atas panggulnya itu sempit, tetapi sempitnya ringan. Jadi dengan syarat conjugata veranya dia 8,5 sampai 10.
Kalau misalnya dia kurang dari 8,5, maka ini kita harus lakukan per abdominan, gitu. Nah, dengan syarat lain lagi adalah tidak boleh ada bekas SC dan syarat letaknya adalah harus letak belakang kepala. Nah, gimana kalau dia sudah masuk kala persalinan, itu kita bisa menentukan ada atau tidak CPD gitu ya pada saat dia sudah apa namanya mengarah ke mengarah ke infartu. Nah, kita harus cek nih adanya CPD cephalopelvic disproportion atau tidak dengan menggunakan ada yang namanya Osborne test dan Mullen-Monro-Kerr test. Jadi Osborne test itu adalah kita melihat dengan menggunakan tangan kiri. Nah, kepalanya itu kita dorong masuk ke pintu atas panggul, terus kita ukur berapa besar kepala yang menonjol di atas simfisis, ya. Kalau tidak ada yang menonjol, berarti kepalanya bisa masuk semua, tidak ada CPD. Kemudian kalau menonjol kurang dari 2 jari, itu ringan. Tetapi kalau lebih dari 2 jari, itu jangan lakukan pervaginan. Nah, bisa juga menggunakan Muller-Monro-Kerr test. Nah, itu satu tangan kiri mendorong, kemudian tangan kanan itu melakukan PT untuk mengukur antara bagian terbawah kepala dengan permukaan dalam simfisis. Ya, jadi kita ukur nih. Jadi bagian terbawah kepala kita bandingkan dengan simfisis, gitu ya. Apakah dia sudutnya berapa? Kalau kurang dari 90 ini boleh per vaginam, kurang dari 90 boleh per vaginam. Kalau dia lebih dari 90 berarti tesnya positif, tidak boleh kita lakukan per vaginam. Oke. Nah, demikian pembahasan soal. Terima kasih.